Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini Allah masih memberikan kita sihah wal afiah sehingga kita semua dapat hadir di sini. Juga Allah telah memberikan taufik wal hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti salat maghrib secara berjamaah dan pengajian sambil menunggu pelaksanaan salat Isya. Yang kami muliakan guru-guru kami, orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sejenak pada malam ini kita melihat tentang bagaimana Islam mengatur tentang persoalan kedermawanan, anjuran terhadap bersifat dermawan, dan celaan dari sifat kikir. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa manusia apabila dilihat dari kepemilikan harta, itu dalam masyarakat itu ada dua golongan. Orang-orang yang memiliki harta dan usaha, yang harta dan usaha tersebut mencukupi untuk hidupnya dan hidup keluarganya, disebut sebagai orang kaya. Jadi orang kaya itu tidak mesti orang yang memiliki rumah gedung yang besar, memiliki mobil beberapa biji, memiliki aset-aset yang besar, tidak. Yang kaya itu adalah orang-orang yang memiliki harta yang cukup untuk menafkahi dirinya dan keluarganya, atau memiliki pekerjaan yang dengan pekerjaan itu dia dapat mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Itu disebut sebagai orang kaya. Kepada orang kaya ini punya kewajiban-kewajiban. Ketika sudah masuk dalam kategori kaya, maka ada kewajiban-kewajiban baik dari sisi tasawuf maupun dari sisi fikih. Dari sisi fikih, orang yang sudah kaya itu wajib berzakat. Dan ukuran kaya ini pun berbeda-beda sesuai dengan kewajiban. Dalam konteks zakat fitrah itu berbeda kayanya dengan masalah haji. Zakat fitrah itu kayanya adalah dia punya pekerjaan atau punya harta yang cukup untuk hidupnya pada malam hari raya, itu dia sudah dianggap kaya. Sementara orang miskin sebaliknya, pekerjaan dan hartanya tidak mencukupi untuk hidup dirinya dan keluarganya. Dan kepada orang miskin itu juga punya ketentuan agama bagaimana hidup menghadapi kemiskinan itu. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh hartamu dan oleh anakmu daripada mengingat Allah. Jangan sampai sebagai orang beriman, harta dan anak itu menyebabkan kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang terjadi pada kondisi itu, lalai dengan harta dan anaknya dari mengingat Allah, faulaika humul khasirun, maka sungguh itu adalah kerugian yang besar. Maka oleh karena itu kepada orang yang kaya itu ada dua hal. Pertama, dia harus bersifat sakha, harus bersifat pemurah. Yang kedua, tidak bersifat kikir. Sementara kepada orang yang tidak punya harta juga punya dua hal. Dia harus bersifat qanaah. Yang kedua, dia tidak boleh loba kepada harta orang lain. Getanyo gasian tu. Nyan dua buah sifat harus nabak getanyo. Supaya getanyo tenang dalam kemiskinan. Apa sifat itu?
Yang pertama al-qanaah, mencukupkan dengan apa yang dimiliki yang halal, dan tidak bersifat loba kepada harta yang dimiliki orang lain. Karena kalau sudah muncul sifat loba, itu akan menghalalkan segala cara untuk menutup kemiskinan. Nah, apabila ini ada, pada orang kaya terdapat sifat sakha, sifat pemurah, dan tidak bakhil, tidak kikir. Sementara pada orang yang tidak punya sifat qanaah dan punya sifat tidak loba, maka akan terjadi kehidupan sosial yang harmonis. Orang yang miskin akan tenang hidupnya karena dikelilingi oleh orang-orang kaya yang pemurah. Orang-orang kaya akan tenang hidupnya karena dikelilingi oleh orang-orang miskin yang qanaah. Maka di situ akan tercipta sebuah harmoni sosial. Jadi antara orang kaya dan orang miskin tidak akan saling mencurigai satu sama lain. Syaratnya adalah orang kaya punya sifat pemurah dan tidak bakhil, tidak kikir, sementara orang yang tidak berpunya punya sifat qanaah dan tidak loba kepada harta orang lain. Maka oleh karena itu, harta ini dalam Islam itu, dalam konteks Al-Quran, itu dipandang sebagai fitnah, seperti juga anak. Fitnah itu adalah ujian. Allah mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu, amwalukum, harta yang kita miliki, apapun bentuknya, apakah berbentuk aset, berbentuk uang, berbentuk emas, berbentuk perak, ataupun hari ini juga dikategorikan harta adalah pengaruh, punya kekuasaan. Ya, karena kekuasaan itu akan menghasilkan harta, jabatan itu akan menarik harta. Wala auladukum wa auladukum, dan juga anak-anakmu itu fitnah. Itu adalah sebuah cobaan. Apabila salah dikelola, kita tidak lolos dari cobaan tersebut, maka itu akan menimbulkan kerugian dan malapetaka yang besar kepada umat manusia, orang-orang yang beriman. Nah, ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham. Celakalah orang-orang yang menjadi hamba dinar, dan celakalah orang-orang yang menjadi hamba dirham. Kenapa disebut hamba kepada orang-orang yang mencintai dinar dan mencintai dirham? Karena dinar dan dirham merupakan simbol dari kekayaan dari semenjak masa lalu. Karena dinar adalah merupakan representasi dari emas, dirham merupakan representasi dari perak. Jadi ini merupakan simbol-simbol dari kekuasaan dan dari harta yang dimiliki manusia. Jadi orang kaya disebut dengan miliarder atau milioner diukur dari jumlah uang yang dimilikinya. Maka miliun, miliar dan triliun adalah merupakan standar dan ukuran uang. Maka inilah, janganlah, kata Nabi, ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham. Celakalah orang-orang yang menjadi hamba dinar dan menjadi hamba dirham. Kenapa disebut hamba? Karena orang-orang yang mencintai sesuatu itu akan menjadi hamba sesuatu. Orang yang terlalu mencintai anaknya akan menjadi budak bagi anaknya. Orang yang sangat mencintai istrinya itu akan menjadi budak bagi istrinya. Orang yang mencintai jabatan akan menjadi budak bagi jabatannya. Orang yang mencintai atasannya akan menjadi budak bagi atasannya. Jadi siapa saja yang mencintai sesuatu secara berlebihan, secara ekstrim, maka dia akan menjadi budak bagi apa yang dia cintai.
Sebagaimana orang yang mencintai dinar akan menjadi hamba dinar, orang yang mencintai dirham akan menjadi hamba dirham. Dan kepada mereka yang memiliki kecintaan yang ekstrim terhadap harta ini disimbolkan oleh Rasulullah sebagai hamba dinar dan hamba dirham, abdud dinar wa abdud dirham, dan dua hamba ini merupakan hamba yang celaka. Nauzubillah. Apabila kita melihat di dalam penjelasan-penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dijabarkan oleh para ulama tentang anjuran-anjuran untuk kita bersifat dengan sifat sakha atau sifat pemurah. Karena apabila ukuran kaya adalah mencukupi kebutuhan kita dan keluarga kita sesuai dengan kelayakan yang kita miliki, maka kebanyakan kita adalah termasuk kaya. Kebanyakan kita adalah termasuk kaya. Kita butuh uang 100.000 sehari untuk diri kita dan keluarga kita. Kita peroleh 150.000, itu sudah kaya. Kita butuh uang 50.000 sehari untuk diri kita sendiri, karena kita masih lajang misalnya, kita peroleh uang 60.000, berarti kita sudah kaya. Mencukupi kebutuhan harian kita, itu sudah termasuk kaya. Oleh karena itu kita harus mengganti persepsi kaya itu kepada simbol-simbol tertentu, rumah yang besar, kepemilikan terhadap mobil. Karena kalau itu ukuran kaya, sedikit sekali orang kaya yang bersedekah nantinya. Sementara orang-orang yang hidup di atas di kelas menengah, di tingkat menengah itu tidak bersedekah. Kenapa? Karena tidak dianggap kaya. Nah, ini bahaya. Sementara apabila kita kumpulkan kelas menengah ini yang pendapatannya itu mencukupi bagi dirinya dan keluarganya, walaupun dia tidak punya rumah yang besar dan tidak punya mobil-mobil, tetapi dia mencukupi, itu sudah kategori kaya. Dan kalau orang-orang kelas menengah ini berkumpul dan mengumpulkan harta mereka misalnya 1 juta atau 500.000 dan sebagainya, maka menjadi sangat banyak kekayaan sosial yang dimiliki oleh umat Islam. Maka kita tidak perlu menunggu donasi dari orang lain untuk membangun rumah-rumah fakir miskin. Tidak perlu menunggu solidaritas dunia internasional untuk membantu saudara kita yang miskin, yang kekurangan pangan, yang kekurangan gizi, yang putus sekolah, yang putus di pendidikan daya. Apabila tergalang solidaritas sosial itu dari orang-orang yang kelas menengah ini tadi itu, maka pastilah Islam itu akan menjadi solusi bagi orang-orang yang susah. Karena ukurannya tadi itu, kata Imam Ghazali, orang yang kaya harus bersifat sakha, sifat pemurah, dan tidak bakhil, sementara orang yang dikategorikan miskin itu tidak bersifat loba kepada harta orang lain dan bersifat qanaah. Maka akan tercipta ketenangan sosial, akan terbangun ketenangan sosial karena muncul dua golongan masyarakat yang saling melindungi satu sama lain. Orang kaya dengan hartanya terlindungi dari ditamaki, diambil hartanya oleh orang-orang lain, dan orang yang tidak punya juga memiliki sifat sabar terhadap ketidakpunyaannya itu. Maka apabila terjadi terjadi kekayaan itu pada seseorang, maka padanya itu dianjurkan untuk memiliki sifat sakha. Rasulullah SAW, apabila kita membaca banyak sekali hadis-hadis yang meriwayatkan tentang persoalan sakha ini, persoalan pemurah ini. Di antaranya hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, khuluqani yuhibbuhumallahu ta'ala. Ada dua perilaku yang dicintai oleh Allah, yaitu husnul khuluq was sakha, yaitu baik akhlaknya dan pemurah. Itu dua perilaku yang dicintai oleh Allah. Husnul khuluq, baik akhlak, gad akai, urang gad akainya pasti dicintai oleh banyak orang. Anami gad akai galak katanya. Urang-urang yang gad akai lang masyarakat kita suka.
Itu dua sifat yang kenapa suka? Karena Allah pun menyukai mereka. Demikian juga orang-orang yang pemurah. Itu disukai, dicintai oleh Allah. Rahmat Allah mudah turun kepada mereka. Kasih sayang Allah mudah turun kepada mereka. Karena sifat sakha'nya itu sifat kepemurahannya, kedermawanannya. Wa khuluqani yubghiduhumallahu. Dan ada dua perilaku, karakter yang dibenci, dimarahi oleh Allah, yang Allah tidak menyukainya, yaitu su'ul khuluq wal bukhlu, yaitu buruk akhlaknya dan kikir. Urang kriit buruk akai ngang kriit metapat mete nyo ka jeko gawat pabi buno metapat dua boh gad akai dan pemurah. Pasti orang ini akan mulia di hadapan manusia, pasti akan mulia di hadapan Allah, dan juga akan mulia di hadapan makhluk. Baik akhlaknya dan pemurah. Apal, tapi yang kedua buruk akhlaknya dan pelit. Buruk akai kriat tepat ini. Pasti itu merupakan sifat yang buruk. Kemudian hadis itu dilanjutkan, wa idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu fi qada'i hawaijin nas. Apabila Allah menghendaki kebaikan dengan seorang hamba, apabila Allah ingin menghendaki seorang hamba itu menjadi baik, ista'malahu fi qada'i hawaijin nas, Allah akan pakai hamba tersebut untuk menunaikan hajat manusia. Akan diciptakan kasih sayang bak getanya, akan diciptakan pui tuliang bak getanya oleh Allah, akan diciptakan sifat pemurah bak getanya oleh Allah, akan diciptakan sifat-sifat kebaikan bak getanya oleh Allah untuk membantu hajat-hajat orang lain. Yang tanda Allah menghendaki kebaikan pada hamba itu. Jitakalan secara zahir, cakalan secara zahir, apakah dia orang baik atau tidak baik dari perilaku zahirnya. Karena nahnu nahkumu bidzawahir, kita hanya menghukum hukum yang zahir, hukum batinnya urusan Allah. Tetapi apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, dipakai hambanya oleh Allah untuk mengqadha hajat-hajat manusia, untuk menunaikan hajat manusia lain. Dia memiliki nilai dan manfaat di dalam masyarakat. Dia memiliki nilai dan manfaat di dalam kelompoknya. Dia memiliki nilai dan manfaat ketika dia berhubungan dengan orang lain, bukan menjadi parasit dan predator bagi orang lain. Tidak menjadi, dalam bahasa sosiologi dikenal sebagai patologi sosial, penyakit sosial. Tidak menjadi penyakit dalam masyarakat. Yang tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan pada hamba itu dengan geistiamal, yaitu gepakai hamba tersebut oleh Allah untuk menunaikan hajat-hajat manusia. Oh punya perle untuk gelang tenda si kana orang yang tingat ajunya yang perle gelang tenda bak tengkupulan, bak sipulan yang pui tuleung. Nyo perle tamagun khanduri nyo sipulan dah hubungi. Itu ada dalam setiap masyarakat. Karena orang itu sudah menyediakan diri yang baktinya untuk menunaikan hajat-hajat manusia yang lain. Masalah kita tajuk ujrah dan segala macam itu kan sifat sosial kita. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah mengatakan innal mujibatil maghfirati bazlut ta'ami. Sesungguhnya yang dapat menghadirkan maghfirah, yang dapat memunculkan keampunan dari Allah itu sifat-sifatnya adalah bazlut ta'am, suka berkenduri makanan. Galak tapi makanan kurang lain, tak kanduri iya, tak kanduri makanan, tak kanduri yang lain, memberi makan. Apabila truk jami rumah tu katanya akan tersediakan makanan, gembira dengan kenduri-kenduri. Gembira dengan memuliakan tamu dengan makanan-makanan. Galak ada orang ijak baru mau katanya apabila itim pajuhbu baru mau katanya. Itu adalah mujibatul maghfirah, itu akan menarik keampunan dari Allah. Apabila hendak semua sedekah lang surau atau hendak pakat urun tak ajib ion tak bersedekah, kita merasa gundah,
Hanap mangat badan dalam golomna sesuatu yang takkan duri makanan. Demikian juga dengan jiran-jiran. Takkanlah jiran katanya laeh bacut, yang katakan duri makanan. Tablo kuah-kuah berlebih bacut ayak juk kegoknya. Tak pesan bak urinang dengan nemagun berlebih bacut. Takkan duri samping. Itu merupakan tradisi orang Aceh dulu. Kanduri ju bacut, bebe mampu, gak kanduri gak juk bak lingkar rumah. Gak juk kuah tuhe, gak juk bulukat, gak tagung kuah pelik belangang raya-raya. Hana tagung kuah pelik dit-dit. Bahkan kau tagung kuah pelik lele, karena memang kuah peliknya habis dapat jauh tirah. Hana mungkin belangang raya dapat jauh, tak kanduri samping. Ya. Jadi ada jenis-jenis makanan tertentu dalam tradisi sosial masyarakat Aceh itu yang memang dipersiapkan untuk dibagikan. Kanji, kuah pli, kuah belangang di Aceh Raya. Itu adalah merupakan tradisi di mana memang dipersiapkan makanan-makanan tertentu untuk disedekahkan kepada masyarakat. Dan itu inna mujibatil maghfirah ba'zulut ta'am, sesungguhnya yang dapat yang menarik maghfirah, menimbulkan keampunan dari Allah adalah bazlut ta'am, memberikan makan, terutama kepada orang yang membutuhkan makan. Yang kedua wa ifsya'us salam, menyampaikan salam, menebarkan salam. Asai truk itu assalamualaikum, bak jalan assalamualaikum, tawau rumah assalamualaikum, berjumpa dengan orang lain assalamualaikum. Itu mujibatul maghfirah, karena itu akan mengikis sifat dengki dan permusuhan. Seandainya kita punya hubungan sedikit, ada ketersinggungan dalam masyarakat, ngentabi salim akan runtuh, ya. Akan kurang jaju, akan mengurangi miskomunikasi. Tapi semakin kita jarang memberi salam, maka akan tercipta kecurigaan-kecurigaan. Apakah hang bi salim le ke kedanya puna bengeh, puna rapat mutajid ronyan, puna rapat melatah ronyan, puhana long bi i gotnya dan segala macam, akan timbul prasangka-prasangka negatif karena tidak memberikan salam. Sementara salam itu merupakan syiar dan tradisi keislaman. Di samping dia akan membangun rekatan-rekatan sosial. Ifsya'us salam. Dan itu mujibat lil maghfirah, itu akan menarik bagi keampunan. Karena begitu ketika memberi salam akan dibalas dengan salam yang sama kepada kita. Maka apabila setiap orang memberikan salam kepada orang lain itu akan membalas, dan orang yang memberi salam akan mendapatkan salam yang sama. Maka logis apabila itu memunculkan maghfirah. Dan yang ketiga adalah husnul kalam, itu baik tutur katanya. Tak pegah habanyo hana mempanti-panti ke gop, hana te kita pegah haba katanya sakit lati gop nah, cukup sakit ote kenang tu, kena si tutur-tutur urang ya yang laganya. Memang ke pegah haba bacu tapi sakit tak. Itu tidak husnul kalam, tidak baik kalamnya. Menyanti komen-komen gotnyan mbak Facebook, mbak media sosial, saya ke komen lagi yang ketika sakit tu, tiga baca lewat lain umat tu sakit. Nah ini tidak akan mujibal maghfirah, tetapi yang mujibal maghfirah ia akan menimbulkan keampunan, akan menjadi peluang bagi keampunan dari Allah adalah husnul kalam, pembicaraan yang baik, yang menenangkan. Kemudian Anas berpegang dalam satu hadis menceritakan, qala Anas mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yus'al syai'an 'alal Islam illa a'tahu. Berpegang oleh Anas, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ditanyakan sesuatu tentang Islam kecuali Rasulullah akan memberikan sesuatu kepada orang yang bertanya tentang Islam. Yang dakwah Nabi, Madai Nabi ke dakwah menyunatro orang yang tanya tentang Islam, apalagi tokoh-tokoh yang datang dari berbagai kabilah, ya. Apalagi yang datang adalah tokoh-tokoh utama itu apabila mereka bertanya tentang Islam, Rasulullah akan menghadiahkan sesuatu kepada mereka karena sifat kepemurahan Nabi untuk agama Nabi hanaya. Maka Nabi Anas, ya. Wa atahu rajulun, datang seorang laki-laki.
Fasa'alahu, dia laki-laki ini bertanya tentang Islam kepada Nabi. Fa'amara lahu bisya'in, maka kasirin dan kemudian Nabi nubi banyak sekali kambing kepada orang yang bertanya tersebut. Baina jabalaini min sya'is sadaqah, daripada kambing sedekah. Jadi kambingnya kenggerabi di dalam lembah. Kambingnya kambing sedekah, kambing orang Islam tu. Gujuk Pak Nabi. Menyona orang yang tentang Islam gujuk kambing oleh Nabi. Apalagi yang datang itu adalah tokoh-tokoh. Maka oleh karena itu, begitu orang tokoh ini pulang kepada kaumnya, mereka akan mengatakan, aslimu ya kaum, wahai kaum long, berislamlah, masuklah dalam Islam. Bahkan fa inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad ya'ti ita'a man la yakhaful faqah. Sesungguhnya Muhammad itu memberikan sesuatu yang beliau tidak takut menjadi fakir. Yang hana ajarannya nawai sebelum datang Islam. Maka ketika datang Nabi dan kemudian datang petinggi-petinggi tokoh-tokoh dari berbagai kabilah, berbagai kaum di Arab yang bertanya kepada Nabi tentang Islam, Nabi menghadiahkannya dengan berbagai hadiah. Dan salah satu hadiah yang diceritakan oleh Anas adalah Nabi menghadiahkan kambing sedekah kepada orang itu. Sehingga begitu dia kembali punya persepsi positif terhadap Nabi dan terhadap Islam. Timbul prasangka dan persepsi positif pada Nabi. Sudah cinta kepada Nabi. Kalau dia sudah cinta kepada Nabi, otomatis dia akan cinta kepada Islam. Gepegah. Nabi Muhammad itu memberi sesuatu yang beliau tidak pernah takut menjadi fakir. Ya aslimu ya kaum, Islamlah wahai kaumku. Nyamban cara Nabi berdakwah. Sehingga dakwah Nabi ini berkembang karena didukung oleh sifat sakha, sifat kepemurahan dan kedermawanan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sakhiya qaribun minallah. Sesungguhnya orang-orang yang sakhiya, orang-orang pemurah, qaribun minallah, itu dekat dengan Allah. Makna dekat dengan Allahnya adalah dekat dengan kasih sayang Allah, dekat dengan rahmat Allah, dekat dengan keberkahan. Inna sakhiya qaribun minallah. Orang-orang yang pemurah itu dekat dengan Allah. Wa qaribun minan nas, dan dekat dengan manusia. Orang-orang yang pemurah itu dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia. Galak manusia ke orang pemurah. Kau orang buhak, beda orang buhak dengan pemurah. Yang buhak itu kan memberi sesuatu tanpa ada satu standar. Orang pemurahnya nak standar tegebi, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi inna sakhiya qaribun minallah, qaribun minan nas, dekat dengan manusia, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Hana galak urang menyo kriat tu. Kira-kira menan nyo tak pula hilang bahasa Aceh. Ada tu hana galak ke adun nyo adun yang kriat. Bahkan mungkin nak ane menyo katanya urang si, nyan ane hana galak katanya menyo kriat tu. Karena dia tidak akan qaribun minan nas, dia akan tidak dekat dengan manusia. Manusia akan clear, akan jauh dengan orang-orang yang kikir itu. Seperti dengan orang-orang yang pemurah, manusia ini akan dekat. Qaribun minal jannah, dan dekat dengan surga. Bahkan karena banyak bersedekah, banyak mendapat doa dari orang-orang lain karena bersedekah. Dengan kepemurahannya itu banyak menyelesaikan persoalan orang lain, sehingga dengan menyelesaikan persoalan orang lain menjadi nilai ganjaran pahala kepadanya. Maka semakin banyak amal-amal yang kita timbun sebagai orang yang pemurah, maka itu sangat logis akan semakin dekat dengan surga. Wa ba'idun minan nar, dan jauh dari neraka. Ini karakteristik yang keunggulan dan fadilah orang pemurah, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Ini kan yang penting katanya dalam hidup. Dekat dengan Allah, dengan manusia itu yang katanya, dengan surga atau dengan neraka, berjauh.
Sebaliknya sebagai sifat kontras kata Nabi, wa innal bakhila ba'idun minallah. Sesungguhnya orang yang bakhil, orang yang kikir, pelit, orang yang kriit, ba'idun minallah, itu jauh dari Allah. Rahmat Allah, kasih sayang Allah tidak akan turun kepada orang yang bakhil, yang kikir. Karena tidak ada sifat rahim, tidak ada sifat kasih sayang pada orang itu. Sehingga dia juga jauh daripada kasih sayang Allah. Yang kedua, ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Hanagala katanya. Dengan sifat kikir yang kita miliki, karakter kikir yang kita miliki, manusia akan jauh. Wa ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Wa qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Karena harta itu, semakin besar resiko harta, semakin besar harta yang kita miliki dan tidak kita pergunakan kepada hal-hal yang diperintahkan oleh agama, semakin menjadi harta itu sebagai beban kita pulang ke akhirat. Semakin le harta yang tertimbun tidak kita pakai tabarruk untuk bersedekah, untuk berinfak, itu akan semakin banyak hisab yang akan kita hadapi. Maka akan menjadi qaribun minan nar, akan dekat dengan neraka. Wa jahilun sakhiyun ahabbu ilallahi min alimin bakhilin. Dan orang jahil yang pemurah itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang alim, orang berilmu tapi kikir. Itu orang biasa, orang jahil biasanya. Tapi pemurah yang lebih tahu dengan Allah daripada orang berilmu tapi dia kikir. Karena ilmu memerintahkan dia untuk bersifat sakhi, bersifat sakha. Jadi antara perilaku dengan ilmunya itu bertentangan. Wa adwa udda'i bukhlu, dan seburuk-buruk penyakit adalah kikir. Kata Nabi Getub hadisnya dengan wa adwa udda' al-bukhlu, seburuk-buruk penyakit adalah kikir. Yang penyakit paling buruk, kriit. Maka di dalam terminologi, dalam istilah-istilah sosial, kan kriit juwit padi macam dunggeun ke urang kriit. Bahkan gekeunan supaya tidak tumbuh sifat kikir itu dalam hati manusia. Maka di urang awai diciptakan berbagai istilah untuk mematahkan, untuk membunuh sifat-sifat kikir itu ada dalam jiwa manusia. Ya, apabila kita geraba kuduk di jamun, menyolok kuduk ke pegah kriit, ini supaya baik kriit tu. Geu kuduk tu. Gemat le tete ubu-ubu nak gemat kuduk ah. Gemat kuduk yang nyolok tak kuduk. Nyo ganggat memiliki potensi untuk kriit. Begitu cara orang tua kita dulu membangun nilai-nilai sosial untuk menciptakan orang-orang yang tidak menjadi kikir tapi menjadi pemurah. Nah. Dalam hadis yang lain untuk memuji sifat-sifat kepemurahan itu, Rasulullah juga mengatakan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Akhirnya sedekah itu tidak mesti dalam bentuk harta, tapi bisa tenaga, bisa fikiran. Katanya mungkin kekurangan harta, tapi bisa bersedekah pikiran dan tenaga. Kita memiliki solusi-solusi terhadap masalah orang lain dari sisi fikiran. Atau ejak berkatanya gelah pikiran ni, itu menjadi sedekah. Kerana ejak katanya makin susah ke. Nyonya masalah berarti hantar saya, tak berat katanya. Sehingga dia putus asa terhadap solusi. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Maka ketika kita menghadirkan fikiran-fikiran yang solutif kepada orang lain, fikiran-fikiran yang penuh dengan jalan keluar, yang merubah orang lain menjadi ringan bebannya, itu adalah sedekah. Apabila kita punya tenaga fisik kita sedekahkan, kita bantu orang yang kenduri, orang kena mengkahwin, kenduri anak, kenduri kematian dan lain sebagainya, kesusahan, kita bantu, itu sedekah. Jadi kita gasin harta tapi kaya ada tenaga. Maka kekayaan yang kita miliki dalam bentuk tenaga tersebut
apabila kita pakai pada kebaikan dia menjadi sedekah. Wa kullu ma anfaqa ar-rajulu ala nafsihi wa ahlihi kutiba lahu sadaqah. Dan setiap apa yang diinfakkan oleh seseorang kepada dirinya dan kepada keluarganya, kutiba lahu sadaqah, itu dicatat sebagai sedekah. Jadi tapo nafkah rumah yang sedekah. Tapo nafkah ke anak tu yang sedekah. Tami tarzeki tabi kedraw tu dapat jubu mangatiga tak ibadat tu sedekah. Jadi setiap apa yang kita usahakan dan kemudian kita infakkan untuk keluarga dan diri kita sendiri, kita sedang bersedekah. Kutiba lahu dicatatkan sebagai sedekah kepada orang itu. Bahkan sedekah yang paling enggak kan sedekah kepada kerabat. Sedekah yang paling besar adalah sedekah kepada kerabat, dan sedekah yang paling tinggi nilainya sedekah kepada orang tua. Tamu sedekah ke orang syik itu, saya tahu kampung tamu sedekah tetapi itu paling tinggi nilainya dibanding sedekah-sedekah yang lain. Inilah kaum muslimin jamaah yang berbahagia, pujian-pujian terhadap sifat sakha yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dengan mendalilkannya pada ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, dan asar-asar para sahabat yang menunjukkan bahwa sifat sakha itu merupakan bagian daripada kekuatan dan peradaban Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator.